Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penampung Indonesia SPD MSC. Perkenalkan, nama saya Pak Salim Fikri, NPM 20360210018, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah perbandingan administrasi publik. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik dengan sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, serta kepala komando tertinggi angkatan bersenjata. Lembaga legislatif yaitu perwakilan tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga ini berbentuk bicameral yang terdiri dari 57 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPT yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Wilayah administrasi. Pembagian wilayah administrasi negara Indonesia tertinggi yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan tingkat daerah, kecamatan, serta kelurahan. Saat ini Indonesia terdiri dari atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, dan 7.024 daerah setingkat kecamatan, atau 81.626 daerah setingkat desa atau kelurahan. Negara kedua yaitu ada Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dengan dipantau oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Mesyuarat Negara Brunei adalah salah satu lembaga di Brunei yang difasilitasi oleh Departemen Dewan Negara. Pembagian administrasi Brunei Darussalam secara hierarki terdiri atas daerah, mukim, dan kampung. Wilayah administrasi Brunei Darussalam. Ada 4 wilayah penduduk yang dianggap bandara atau kontamnya, yaitu Bandar Seri Begawan, ibu kota negara, juga ibu kota distrik Brunei Muara, Kuala Belait atau kota administrasi distrik Belait. Seri A. Yang terakhir ada Tutong. Kota Amat dianggap berada di luar hierarki divisi administrasi utama karena yurisdiksi tata ruangnya belum tentu sesuai dengan tingkat manapun, serta ukurannya yang tidak konsisten. Bandar Seri Begawan terdiri dari beberapa mukim, tetapi kota-kota lainnya terdiri dari beberapa desa. Selain itu, Kota Ahmadiyah diatur di bawah departemen yang berbeda dengan departemen yang mengelola di listrik dan subsidi, yang meskipun masih dalam kementerian yang sama. Perekonomian di Brunei Darussalam sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Negara ini memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Pemerintah Brunei memiliki kantor yang signifikan atas sumber daya alamnya. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina adalah sebuah negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang seorang presiden. Pembagian administrasi Filipina terdiri atas 4 kelas utama, yaitu region, provinsi, dan kota mandiri, munisipalitas, dan kota komponen barangay. Pada tingkat pertama, Filipina dibagi menjadi 17 region. Region ini dibagi menjadi 81 provinsi dan 31 kota mandiri. Thailand adalah sebuah negara kerajaan. Kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri dan kepala negara seorang raja. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung pada ASEAN karena padinya melimpah. Pembagian administrasi Thailand terdiri atas 2 tingkat. Yang pertama itu tingkat pertama terdiri atas 76 provinsi dan 2 daerah khusus.
Tingkat kedua, provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik, 81 subdistrik, dan 50 distrik Bangkok. Jumlah hingga tahun 2000 dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas atau tambon, 756 desa, 126 kota madya, dan 729 distrik di Sanatista. Negara Laos terletak di kawasan Indochina. Negara Laos berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kepala negaranya adalah Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut. Pembagian wilayah di Laos sendiri terdiri atas 17 provinsi dan 1 prefektur. Setiap provinsi dibagi menjadi distrik dan desa. Perekonomian di Laos masih dalam tahap perkembangan, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama. Berikutnya ada Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Pembagian administrasi wilayah Kamboja dibagi menjadi 20 provinsi dan 4 kota. Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi distrik, komunion, distrik besar, dan kepulauan. Berikutnya ada ekonomi. Perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi pada tahun 1990, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis. Namun, peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. PDB bertumbuh 5% pada tahun 2000 dan 6,3% pada tahun 2001. Agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata dan tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian di Kamboja. Berikutnya ada Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992, menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu, Partai Komunis disertakan kembali dalam sebuah organ-organ pemerintahan, politik, dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Pembagian administrasi wilayah di Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Sedangkan kota terbesar dan terpadat adalah kota Ho Chi Minh. Provinsi dan 5 kota madya yang dikontrol langsung oleh pemerintahan pusat dan memiliki level yang sama dengan provinsi. Ke-59 provinsi tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi kota madya provinsi, daerah perkotaan, dan pedesaan, dan kemudian dibagi lagi menjadi kota atau komune. Sedangkan 5 kota madya yang dikontrol oleh pemerintah pusat dibagi menjadi distrik dan kabupaten, dan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Seringkali pemerintahan Vietnam mengelolakan berbagai provinsi menjadi 8 wilayah regional: Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Partai Tengah Utara, Partai Tengah Selatan, Daratan Tinggi Tengah, Tenggara, dan Delta Sungai Mekong. Namanya Burma. Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara, perbatasan dengan Cina, Thailand, Laos, dan India. Kepala negara Myanmar adalah Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Myanmar dibagi menjadi 7 negara bagian dan 7 regional yang sebelum Oktober 2010 disebut divisi Yin. Regional sebagai
Sebagian besar dihuni oleh etnis Bamar, sementara negara-negara sebagian besar dihuni etnis-etnis minoritas tertentu. Setiap negara, bagian, dan regional kemudian dibagi lagi menjadi distrik-distrik. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politisi negara ini. Pembagian administrasi Singapura menjadi 8 pengembangan masyarakat daerah, yaitu Central Singapura Community Development. Yang kedua yaitu Dewan Pengembangan Masyarakat Timur. Yang ketiga Dewan Pengembangan Masyarakat Barat. Dan yang keempat Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara. Dan yang terakhir Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya. Berikutnya ada Malaysia. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara Persekutuan Malaysia adalah yang dipertuakan agung, biasa disebut Raja Malaysia. Yang dipertuaan agung dipilih dari dan oleh 9 sultan negara-negara Malaysia untuk menjabat selama 5 tahun secara bergilir. 4 pemimpin negara lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan. Secara administrasi, Malaysia memiliki 13 negara bagian, 11 di negara Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur. 3 wilayah persekutuan, semua 3 wilayah persekutuan digabung menjadi satu dalam berbendera Malaysia yang dilambangkan sebagai 4 besar jalur dan sudut bintang di bendera Malaysia yang dinamakan jalur gemilang.